Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Nanang Irmanto di channel Nanas Semangat. Kali ini kita akan bahas tentang mobil lagi ya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan ISC atau Idle Speed Control. Ya, langsung saja ya. Pemeriksaan Idle Speed Control atau ISC. Fungsi daripada ISC itu mengatur putaran mesin saat idle atau langsam ya, agar tetap stabil, terutama saat beban mesin berubah, misalnya AC hidup, lampu menyala, ataupun kemudi diputar. Jadi idle ketika mesin belum ada beban dan setelah ada beban itu berbeda ya. Dan di sini tugasnya ISC ini mengontrol itu. Nah, langkah-langkah untuk pemeriksaan ISC sendiri ini, yang pertama untuk persiapan awalnya alat-alatnya sama ya, scanner, OBD2, multitester, dan juga alat lainnya seperti obeng dan alat-alat yang memang diperlukan. Terus yang kedua, pastikan mesin dalam kondisi mati dan juga dingin. Untuk yang kedua, untuk periksa putaran mesin idle, ini nyalakan mesin tanpa beban tambahan, AC, mobil, dan lain-lain. Jadi mesin harus nyala tapi belum ada beban sama sekali. Terus RPM-nya juga diamati, normalnya itu di angka 700 sampai 850 RPM. Jadi tergantung dari merek kendaraannya. Untuk yang ketiga yaitu hidupkan beban seperti AC, setir, kemudi ya, dan RPM-nya masih stabil atau tidak. Jika pincang maka mungkin ini bermasalah. Terus periksa sensor terkait ISC seperti kabel-kabel soket ISC ini dicek, karat, siapa tahu berkarat atau ada kotorannya atau bahkan longgar gitu ya. Terus yang kedua, periksa sensor TPS atau throttle position sensor. Yang keempat, langkah keempat yaitu gunakan multitester untuk mengecek tegangan ISC ya, seperti gambar ini ya. Lepaskan konektor ISC, lalu hidupkan kunci kontak dan ukur tegangan di terminalnya. Biasanya terdapat tegangan 5 sampai 12 volt, tergantung dengan kendaraannya ya. Jika tidak ada tegangan, periksa kabel ke ECU dan relay FV. Siapa tahu itu bermasalah gitu ya. Tapi jika ada tegangan berarti tidak ada masalah. Gunakan scanner ya jika ada ya, jika ada masalah. Lalu sambungkan scanner OBD ke port OBD-nya. Pilih menu aktuator test atau idle air control test. Jalankan perintah tes ISC. Lihat apakah ISC berubah saat diaktifkan dan dinonaktifkan. Untuk yang keempat, baca juga nilai idle air control valve position. Pada saat live data itu dibaca ya berapa, sesuai spesifikasi atau tidak. Lalu yang keenam, periksa dan bersihkan ISC valve. Jadi coba dicek, dibongkar, dibersihkan. Siapa tahu kotor ataupun berkerak ya. Lepaskan ISC dari throttle body, bersihkan menggunakan carburetor bisa ya. Lalu periksa pergerakan aktuatornya, apakah macet ataupun aus gitu ya, ataukah masih normal gitu ya. Lalu jangan sampai pelumas menempel pada motor ISC elektronik. Untuk yang ketujuh, langkah ketujuh ini uji fungsi ISC setelah dibersihkan, berfungsi atau tidak. Pasang kembali ISC,
nyalakan mesin dan amati RPM idle-nya normal atau tidak gitu ya, dan lakukan tes dengan beban maupun tanpa beban gitu ya. Jadi di tes kembali normal atau tidak. Lalu yang ke-8 adalah reset ECU ya. Jadi memang ada masalah gitu ya. Beberapa mobil ini membutuhkan reset ECU atau idle film setelah ISC dibersihkan ataupun diganti. Yang caranya yaitu cabut kabel negatif aktif selama 10 sampai 15 menit lalu pasang kembali, atau gunakan scanner untuk reset. Jadi silakan bisa memilih cara yang mana yang lebih efektif ataupun lebih gampang untuk teman-teman semua. Dan ini ada beberapa tanda ISC bermasalah. Yang pertama adalah RPM naik turun saat idle, jadi tidak normal ya, tidak stabil. Yang kedua, mesin mati pada saat melepas gas. Dan yang ketiga yaitu idle terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Dan yang keempat, mesin tidak responsif saat beban hidup berat gitu ya, ini bermasalah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.